Sebelum membuat media pembelajaran yang menarik dengan aplikasi OBS Studio sebagai sarana digital learning di Universitas Pendidikan Suherman, langkah yang pertama yaitu kita install OBS terlebih dahulu. Buka browser, kemudian ketik obsproject.com. Kemudian ada 3 pilihan untuk versi Windows, macOS, dan laptop. Sesuaikan dengan operating system pada laptop teman-teman. Biasanya laptop teman-teman menggunakan versi Windows, maka download versi Windows saja. Karena di sini saya menggunakan macOS, maka download versi untuk macOS. Saya klik download. Saya pause karena saya sudah mendownload. Kemudian kita minimize. Ini adalah file hasil downloadan saya. Cara installnya yaitu double klik saja. Untuk versi Windows sama, double klik, klik next, next, next sampai finish. Saya double klik. Kemudian untuk menginstalnya klik and drag ke folder aplikasi. Karena saya sudah menginstal, jadi saya klik stop aja. Setelah aplikasi OBS terinstall, langkah selanjutnya yaitu kita akan mendesain tampilan media pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengetahui atau memahami tentang cara membuat scene, kemudian membuat video intro dan ending. Lalu di scene utama kita akan menampilkan display capture, menampilkan Windows capture, menampilkan kamera wajah, kemudian menampilkan gambar dan animasi, lalu membuat teks berjalan, mengatur audio mixer, kemudian merecord tampilan layar kita, dan jika mencukupi kita akan mengunggah video ke YouTube. Buka aplikasi OBS Studio. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi OBS Studio. Di sini ada scene dan ada source. Scene adalah ibarat folder dan source adalah file-file atau media-media atau gambar atau dokumen yang akan kita tampilkan di tampilan media pembelajaran nantinya. Di sini saya sudah membuat beberapa tampilan OBS, yaitu tampilan intro, kemudian tampilan scene utamanya, lalu tampilan closing. Pada sharing session kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana membuat scene utama. Untuk scene utama, kurang lebih tampilnya akan seperti ini. Terdiri dari materi bisa berupa PowerPoint atau video. Kemudian untuk selanjutnya itu menampilkan pemateri atau menampilkan kamera wajah, lalu menampilkan animasi atau gambar, dan membuat tulisan berjalan. Untuk materi bisa berupa file PowerPoint atau video. Di sini saya menggunakan format file PowerPoint. Untuk menampilkan video, kita cukup men-uncheck list gambar mata di sini, kemudian kita tampilkan videonya. Kurang lebih tampilan videonya seperti ini. Untuk membuat scene, kita klik tombol plus, kemudian kita namai misalnya scene utama, lalu klik OK. Kita klik utama, kemudian untuk menambahkan gambar, video, atau file yang lainnya, pada file source kita klik tombol add. Misalnya kita akan menampilkan frame. Karena frame berupa gambar, maka kita akan mengupload gambar.
yaitu berupa image. Kita namai misalnya frame utama. Oke. Lalu arahkan ke folder penyimpanan. Klik browse. Kemudian arahkan ke template misalnya. Lalu klik open. Oke. Karena ini terlalu besar, kita bisa menggeser-gesernya di garis merah ini. Kita atur sesuai dengan layar monitor kita. Sesuaikan besarnya. Sudah cukup. Kemudian kita akan menambahkan frame untuk materi. Caranya sama, yaitu klik add, kemudian image. Kita namai dengan materi. Klik OK. Klik browse. Arahkan ke frame materi. Lalu klik open. Atur posisi frame. Kemudian kita tambahkan frame untuk kamera webcam. Caranya sama. Add image. Kita namai misalnya kamera. Klik OK. Browse. Pilih gambar. Di sini saya sudah membuat gambar PNG untuk pemateri. Lalu open. Atur posisi frame. Kita bisa memperbesar atau memperkecil dengan cara klik and drag di garis merahnya. Kita kecilkan sesuai selera. Kemudian atur posisinya. Untuk mengganti background hitam menjadi warna putih, kita siapkan dulu background yang berwarna putih berupa gambar. Caranya sama. Klik tombol add image. Kita namai misalnya background. Oke. Klik browse. Arahkan ke penyimpanan. Saya gunakan background warna putih. Lalu klik open. Oke. Background putih berada posisi paling atas. Untuk mengubahnya berada di paling bawah. Klik background, lalu klik segitiga ke bawah. Maka background putih otomatis berada di urutan paling bawah. Langkah selanjutnya yaitu menyisipkan gambar atau animasi. Caranya, klik tombol tambah atau add, klik image, kita namai animasi. Oke. Klik browse. Lalu klik animasi atau file animasi yang kita punya, kemudian open. Klik OK. Atur posisi dan besarnya dengan cara klik di tombol merah, di garis merah maksud saya.
Atur sesuai selera. Misalkan saya diletakkan di atas kamera. Untuk mengunci posisi-posisi agar tidak berubah atau berantakan, kita bisa menguncinya dengan cara klik tombol kunci. Selanjutnya yaitu menambahkan teks. Caranya, klik tombol Add, lalu klik Text Free Type to, masukkan namanya, misalnya PKKMB 2021. Oke. Teksnya kita akan menuliskan apa, misalnya tadi PKKMB 2021. Klik select font untuk mengubah fontnya. Kalau saya biarkan default, untuk warna bisa mengubah di color select color. Saya biarkan default, lalu OK. Untuk mengatur sama, kita klik garis merah. Saya letakkan di sini bisa. Kemudian untuk membuat teks berjalan, caranya sama, yaitu kita menggunakan teks. Klik tombol Add, lalu teks. Kita namai misalnya running text atau teks berjalan. Klik OK. Isi tulisannya misalnya welcome to Universitas Medika Suherman PKKMB 2021, lalu OK. Atur besar kecilnya. Kemudian pada teks berjalan, kita klik kanan, pilih filter, klik tanda plus, lalu klik scroll, kita nambah scroll aja. Untuk membuat tulisan berjalan secara horizontal, kita atur kanan atau ke kiri. Untuk ke arah vertikal, saya ke atas atau ke bawah. Saya biarkan default aja untuk posisi ke atasnya. Saya gunakan untuk posisi horizontal. Semakin ke kanan maka dia semakin cepat. Lalu close. Untuk menampilkan materi, misalnya berupa file PowerPoint, caranya yaitu kita harus membuka file PowerPoint terlebih dahulu. Misalnya ini, di sini saya punya file PowerPoint. Kita atur untuk slideshow-nya. Klik slideshow, kemudian set up slideshow. Pada defaultnya dia full screen. Kita pilih yang kedua yaitu browse by an individual windows. Lalu klik OK. Terus kita slideshow. Jadi tampilan dia tidak full screen memenuhi layar monitor kita. Kita biarkan, jangan kita minimize. Untuk digeser-geser kita boleh, tapi untuk di minimize tidak boleh. Kembali lagi ke OBS. Kita tambahkan PowerPoint, klik tombol Add, lalu Windows Capture. Kita ganti nama misalnya PPT materi. Oke. Pada Windows kita arahkan ke PowerPoint kita. Biasanya otomatis kedetek. Lalu klik OK. Kemudian atur besar kecilnya sesuai dengan frame untuk materi.
Untuk tampilan PowerPoint ada hitam-hitamnya di sini. Untuk menghilangkannya atau mengcrop, caranya tekan tombol Alt pada keyboard, lalu geser, maka batas hitam sudah hilang. Kemudian atur posisi PowerPoint agar tidak di posisi paling atas tetapi di bawah frame. Caranya klik PPT materi kemudian atur di segitiganya. Oke. Buka PowerPoint. Kemudian kita atur atau kita slideshow satu persatu. Maka tampilan di OBS akan mengikuti slideshow di PowerPoint kita. Untuk menampilkan kamera, klik tombol plus. Kemudian pilih video capture device. Kita namai misalnya kamera. Lalu OK. Pilih device. Kemudian OK. Lalu kita atur tampilan besar kecilnya dengan cara klik di tombol merah atau di garis merah. Kemudian untuk menghilangkan garis-garis atau hitam di background hitam, caranya klik tombol Alt dan atur ke kanan atau ke kiri. Lalu kita tempatkan di frame untuk kamera. Atur posisi di bawah frame. Kita klik kamera, arahkan ke segitiga paling bawahnya. Oke. Langkah selanjutnya itu mengatur audio atau mikrofon. Pada audio mixer, kita bisa menonaktifkan atau disable dan atur besar kecilnya suara yang masuk. Untuk menambahkan video, caranya yaitu klik plus, kemudian media source, ketik misalnya video, lalu klik OK. Klik browse, arahkan ke file video, open, klik loop jika ingin video diputar secara terus-menerus, lalu klik OK. Atur tampilan video di bawah frame untuk materi. Dan atur besar kecilnya. Setelah itu, kita bisa menampilkan video di frame materi. Langkah selanjutnya yaitu merekam layar monitor kita. Sebelum merekam, kita ke menu setting dulu untuk mengatur format file apa atau output apa yang akan digunakan dan letak dari video perekaman tersebut. Ke menu setting, kemudian output, pilih recording, klik browse,
Katakan di folder mana atau direktori mana yang ingin disimpan. Kemudian pilih format file. Saya pilih format MP4 aja. Yang lain biarkan default, lalu oke. Setelah itu kita klik record. Record adalah hasil dari rekaman dengan menggunakan aplikasi OBS. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arifan Hakim. Ini adalah hasil dari pembuatan media pembelajaran yang menarik dengan OBS sebagai sarana digital learning di Universitas Medika Suherman. Kita cek slide PowerPoint. Baik, terima kasih. Baik, demikian sharing session dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.